Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Alhamdulillah, kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada edisi ke-37 Nutrisi Hati kali ini kita mengangkat tema berderma dan infak di jalan kebaikan. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian malam ini? Alhamdulillah bil khair, dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita harapkan pemirsa Flip rahimakumullah juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Guru, tak terasa kita berada di bulan suci Ramadan, di pertengahan bulan ya, Guru. Nah, pada edisi kali ini kita mau mengangkat tema berderma dan infak di jalan kebaikan. Baik, langsung saja kami serahkan. Tafadhal Guru. Ya, syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajmain wa ba'du. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza mu'minun muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengatur alam semesta ini dengan semua peraturannya semuanya bisa berjalan sebagaimana kita rasakan pada saat ini, yaitu kita masih berada di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah-ibadah yang fardu dan begitu juga ibadah-ibadah yang sunnah di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita harus selalu mensyukuri terhadap nikmat itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita harus selalu menambah syukur terus. Kenapa? Karena ketika bersyukur Allah akan menambah kenikmatan itu kepada kita. Tetapi kalau kita ingkar terhadap nikmat itu, maka Allah akan memberikan azab, memberikan sanksi kepada kita, memberikan ujiannya kepada kita. Nauzubillah min zalik. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini luar biasa. Ya, pemahaman ini harus selalu kita tanamkan di dalam diri setiap orang yang beriman, di dalam diri orang yang muslim tentunya, yang selalu membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap apa yang kita impakkan di jalan Allah, setiap apa yang kita dermakan di jalan Allah, setiap apa yang kita sumbangkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ini yang penting kita pahami. Jadi Allah pasti menggantinya. Dan itu adalah janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'at, tidak pernah menyalahi janjinya, tidak pernah mengingkari terhadap janjinya. Luar biasa. Allah begitu sangat
Rahman dan Rahimnya kepada kita semua, sehingga Allah berjanji setiap apa yang kita nafkahkan di jalannya itu akan diganti oleh Allah. Ya, tentu ini akan ada nilai-nilai yang diharapkan, yaitu kalau nafkahnya itu banyak, tentu nilainya juga akan berlipat gandakan oleh Allah. Apalagi kita sekarang itu mengeluarkan nafkah, mengeluarkan infak kita, ya, mengeluarkan dana, ya, harta kita, ya, makanan yang kita punyai saat ini kita dermakan, kita berikan di bulan Ramadan ini, tentu akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, di dalam surah yang lain, ya, Allah mengatakan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min khairin falyu'anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Maksudnya seperti itu. Surah Al-Baqarah ayat 272. Ini luar biasa. Jadi Allah mengatakan kepada kita, kita harus menafkahkan yang terbaik. Jadi jangan menafkahkan yang sudah tidak baik, ya, itu harus diartikan. Maksudnya yang kita nafkahkan itu yang terbaik, jangan yang tidak baik. Kita kadang-kadang kan, oh ini sisa baru dia menafkahkan gitu, karena itu berarti kan belum terbaik. Tapi yang ditafkahkan ini harus yang terbaik. Min khairin, gitu kan? Min khairin itu adalah yang terbaik. Maka itu yang akan dibalas oleh Allah, dan itu ada pahalanya bagi kita. Dan kata Allah juga tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang telah kita impakkan di jalan Allah tadi. Nah, luar biasa. Jadi jangan takut dan gentar, gitu kan? Jangan takut dan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jangan sedih mengeluarkan harta yang banyak, ya, karena pembalasannya pun akan banyak nantinya, gitu kan? Jadi kita jangan engken, bahasa anunya, jangan terlalu engken dan jangan terlalu pelit, atau dalam bahasa ininya jangan terlalu bakhil dalam perkara tersebut. Kenapa? Karena Allah akan menggantinya, dan gantian dari Allah itu niscaya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah tidak akan mengurangi apa yang telah kita impakkan itu tadi, ya. Jadi Allah sedikit pun tidak akan merugikan kita, malah kita mendapatkan satu keuntungan, ya. Pemirsa rahimakumullah, dalam ayat yang lain juga disampaikan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi jangan sedih, ya. Wah, ini tempatnya tersembunyi umpamanya. Oh, Allah tidak tahu, jangan sedih. Kenapa? Kalau Allah Maha mengetahui tentang perkara tersebut, ya. Memang dalam perkara berimpak ini harus diperhatikan, ada dua, ya, sirron wa alaniyah. Jadi kita berimpak itu boleh dengan sembunyi-sembunyi dan boleh dengan terang-terangan. Jadi jangan, oh itu, wah itu orang terang-terangan tuh berarti pingin riya. Enggak, memang dianjurkan demikian. Jadi ada perkara yang kita itu berimpak harus dijelaskan, harus secara terang-terangan, awalaniyah. Jadi tidak hanya sirran saja. Kadang-kadang kan orang kalau berimpak ada yang sembunyi-sembunyi. Boleh sembunyi-sembunyi. Umpamanya berimpak di masjid, hamba Allah, umpamanya kan dengan nama hamba Allah, itu kan sirran namanya, tidak diketahui orang. Atau berimpak umpamanya mengasih itu ketika tengah malam, umpamanya mengantar makanannya di ini. Nah, itu orang tidak tahu. Mengantar beras di tengah malam hari umpamanya di depan pintu orang. Itu mungkin dia sirran maksudnya. Tapi memang suatu ketika harus ada yang alaniyah. Perlu juga kita mengumumkan apa yang telah kita impakkan. Ini untuk menjadikan pembelajaran bagi muslim yang lainnya, bagi saudara kita muslim yang lainnya. Jadi penting bagi kita.
Yang dicatat di sini adalah pemahamannya adalah bahwasanya setiap yang kita infakkan di jalan Allah itu, baik kita sembunyi-sembunyi menginfakkannya, atau kita menganggap tidak ada orang yang mengetahui, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah itu pasti tahu apa yang kita infakkan, sedikitkah, banyakkah, pasti Allah mengetahui apa yang kita infakkan tersebut, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menganjurkan kepada kita, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi kita memang ada orang yang memang diberikan Allah untuk menguasai harta itu ada, ya. Orang yang sugih, orang yang kaya itu dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk menguasainya. Nah, diperintahkan oleh Allah supaya menafkahkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan kamu itu menguasainya, ya. Kenapa? Kata Allah, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi Allah sudah menjanjikan, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, bahwasanya setiap apa yang dinafkahkan itu, supaya ada yang diinfakkan, setiap apa yang didermakan, ya, walaupun hanya sebagian, pasti mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ajrun kabir, ya, ajrun kabir. Kemudian Allah juga memberitakan kepada kita, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran walaniyah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi dua boleh. Jadi kadang-kadang boleh diam-diam, kadang-kadang boleh juga dengan terang-terangan, ya. Jadi ada hal yang harus secara diam-diam, ada juga hal yang harus terang-terangan, ya. Jadi memang ada dalam satu riwayat juga kan ada infak sebelah sini, yang sebelah sini tidak mengetahui. Itu berarti memang berinfak itu harus seperti itu. Jadi jangan sampai diketahui yang lainnya, ya. Nah, ini jadi Allah menyuruh kita supaya berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diminta oleh Allah sebagiannya untuk kita bagikan kepada sesama muslim yang lainnya, ya. Kemudian juga Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Ali Imran, namanya dalam ayat 92, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini juga harus kita ingat, ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak akan menjadi baik, artinya tidak tamam, ya, kebaikan itu, tidak sempurna kebaikan itu sebelum kita itu, kata Allah, menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, jadi itu harus kita lihat. Kita harus berinfak yang sangat kita cintai, itu harus diinfakkan. Itu baru kelihatan, ya, baru nampak bahwasanya kita itu betul-betul memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, ya. Jadi cinta kita kepada Allah itu kita harus berani mengorbankan apa yang sangat kita cintai. Nah, itu luar biasa. Contoh, ya, pengorbanan yang saya dicintai itu adalah ketika pengorbanannya bagi Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ya. Bagaimana beliau mau mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, ya kan? Nabi Ismail itu kan ditunggu-tunggu kelahirannya, terus setelah lahir harus dikorbankan, diminta Allah untuk dikorbankan. Itu luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, ya. Kita sudah menunggu lama gitu kan. Nah, kemudian diberikan oleh Allah, lalu diminta oleh Allah supaya dikorbankan. Nah, pada itu yang sangat kita cintai. Nah, itu luar biasa. Begitulah sebenarnya. Kenapa? Karena semua itu adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, apa-apa yang kita keluarkan itu. Perumpamaannya seperti ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Jadi luar biasa. Pertama dilipat gandakan menjadi berapa tadi? Ya, 1 menjadi 7, 7 menjadi 100. Ya, jadi 1 tadi jadi 100 berarti 700 jumlahnya kan seperti itu. Ini luar biasa penglipat gandaan ini. Tapi harus diingat ya, kita mengeluarkan itu harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluarkannya tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda tentunya, ya kan? Umpamanya ya berimpak bukan milik dia, umpamanya bukan harta dia yang diimpakkan. Nah, itu juga akan mendatangkan masalah sebetulnya, akan jadi bermasalah ya. Tetapi ini harus adalah impak itu harus yang memang rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Mimma razaqnahum. Nah, itu mimma razaqnakum. Kata Allah kan seperti itu. Itu rezeki yang kita dapatkan. Itu yang kita impakkan. Dan impakkan pun harus di jalan Allah, di jalan kebaikan. Bukan di jalan yang tidak baik ya. Wah, ada jalan yang tidak baik umpamanya. Wah, itu tidak akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda tentunya. Nah, kenapa? Karena perumpamaan ini jelas ya dalam Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah 261 dan juga 265 ya. Dalam Al-Baqarah surah 265 juga dikatakan wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi ya tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala ya, mardatillahi taala. Dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi perumpamaannya banyak sekali ya dalam Al-Quran ini. Ini luar biasa ya. Kemudian hadis ya, di dalam suatu riwayat dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Nah, ini penting kita pahami ya. Siapa di antara kalian yang lebih suka kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat berkata, tidak ada di antara kami kecuali lebih menyukai hartanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta dia yang sebenarnya adalah yang telah digunakan di dunia untuk kebaikan, dan harta ahli warisnya adalah harta yang dia akhirkan, yang tidak sempat diinfakkan dalam kebaikan hingga ia meninggal. Jadi kalau ada waris itu berarti itu adalah harta yang tersisa. Yang tersisa mestinya adalah harta itu harus diinfakkan di jalan Allah ya. Makanya tidak ada yang tersisa mestinya ya. Kalau ada bisa, maka ini akan diambil oleh ahli waris gitu kan. Jadi waris itu adalah menerima sisa sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Rasulullah menyampaikan kepada kita perkara yang demikian itu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebuah biji kurma. Nah, luar biasa ya. Jadi apa? Jadi maksudnya adalah ya, kalau kita bisa melakukan infak walaupun hanya sebiji kurma, lakukan gitu. Jangan sampai kita menunda ya. Kalau kita hanya bisa membantu atau berderma hanya dengan secangkir air, maka kita lakukan secangkir air. Jangan sampai kita tidak melakukannya ya. Kenapa? Karena kita harus menjaga diri kita dari api
api neraka tentunya ya. Nah, maka kalau itu bisa menghindarkan kita dari neraka, kita lakukan gitu kan. Ya, jangan sampai kita menunda ya. Jadi apa yang kita bisa kita sumbangkan, sumbangkan. Kita hanya bisa menyumbang 1.000, ya 1.000 kita lakukan. Kita hanya bisa menyumbang 10.000, 10.000. Jangan kita menunggu-nunggu. Aku mau berimpak nanti ketika uangnya dapat demikian gitu, atau lebih demikian. Sehingga ini menunggu terus, kita tidak tahu ajal kita kapan, gitu kan. Dan jangan-jangan nanti pas tertinggal, wah ini ahli waris semua yang mengambilnya nanti. Jadi tidak sempat lagi menjadi bekal kita di akhirat kelak. Jadi ada seorang yang kaya itu ditanyakan ya, kami ingin belajar kepada Anda, wahai orang yang kaya, gitu kan. Belajar tentang apa katanya, gitu kan? Ya belajar tentang bagaimana Anda ini ternyata selalu berimpak, gitu kan. Selalu menafkahkan harta Anda di jalan Allah. Ya, artinya berimpak dan kebaikan. Berarti Anda tidak sayang ya dengan harta Anda, katanya gitu kan. Tidak cinta ya dengan harta Anda, gitu kan. Jadi pertanyaannya seperti itu. Lalu dijawab oleh orang yang kaya tadi, justru saya senang ya, justru saya sangat sayang dengan harta saya. Justru saya sangat cinta harta saya itu, maka saya tidak mau harta saya ini, maka saya harus bawa nanti ke yaumul akhir, gitu kan. Di hari kiamat saya bawa harta saya ini, katanya, sampai mati saya akan bawa harta ini. Nah itu justru katanya, itu karena saking saya sangat cintanya dan sangat sayangnya kepada harta saya, maka saya akan bawa sampai ke hari kiamat nanti, gitu kan. Wah, kok bisa begitu, katanya, gitu kan. Itu pertanyaan, kok bisa begitu, gitu kan. Iya, ini saya berimpact, ini adalah saya menitip harta saya ini, nanti saya akan ambil di akhirat kelak, gitu kan. Makanya saya menitip ini 10 juta di masjid ini, ya kan, terus 10 juta di panti asuhan, 10 juta di pesantren ini semua adalah nanti akan saya ambil nanti di hari kiamat, akan kembali kepada saya di hari kiamat. Itu luar biasa ya. Jadi dia mengharapkan itu. Jadi orang berimpak itu justru karena sayangnya kepada harta, bukan karena tidak sayang, gitu. Karena saking sayangnya dan cinta kepada harta, maka dia impakkan harta itu, gitu kan. Nah ini luar biasa lah. Ini ajaran baginda Rasulullah SAW, dan itu telah dilakukan oleh orang-orang yang kaya, tentu ya, hal demikian. Gitu. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan ya dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi di setiap pagi hari yang dilalui oleh seorang hamba pasti ada 2 malaikat yang turun ya. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berimpak. Malaikat yang kedua berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ini muttafaqun alaih ya. Jadi dalam perkara ini jelas sekali ya. Jadi ada 2 malaikat yang akan mencatat ya, 2 malaikat yang akan turun ya kepada orang yang melakukan impak di jalan Allah itu. 2 malaikat, lumayan ya, 2 malaikat ya yang datang, gitu kan. Yang kedua-duanya itu tentu mendoakan kepada orang yang berimpak di jalan Allah tadi. Kedua-duanya ya. Yaqulu, yang pertama mengatakan adalah Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berimpak tadi. Jadi yang pertama mendoakannya demikian. Kemudian malaikat yang berikutnya mendoakan Allahumma a'ti munfikan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, jadi ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ini malaikat ya. Jadi didoakan oleh malaikat. Jadi kalau ada orang yang menahan hartanya, itu doanya malaikat beda ya. Dengan doa ya berbeda dengan orang yang berimpak tuh doanya berbeda. Ya jelas, jadi sangat berbeda sekali. Jadi kalau orang yang berimpak doanya Allahumma a'ti munfikan khalafan. Jadi setiap yang diimpakkan itu didoakan ya, dia akan mendapat ganti ya. Khalaf, di belakangnya akan ada gantinya nanti ya. Nah, tapi berbeda dengan orang yang menahan hartanya, tidak mau berimpak di jalan Allah. Nah, ini akan didoakan oleh malaikat tadi supaya
supaya diberikan kehancuran ya, atau ketidaknyamanan, atau mungkin kenistaan kehidupan di dunia ini. Nah, jadi orang yang pelit, ya orang yang bakhil itu tentu akan mendapatkan kenistaan di akhirat kelak nanti ya. Nah, kemudian juga dari Abu Hurairah ya, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, anfik ya ibna Adam, unfiku alaika." Jadi ke Allah, ini dalam hadis qudsi ya, tentu hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berimpak kepadamu." Nah, jadi kalau mau menunggu impak dari Allah, harus berimpak terlebih dahulu, ya kan? Jangan kita nunggu orang berimpak gitu kan, nggak boleh kita nunggu orang berimpak. Kan ada istilah tangan di bawah itu kan tidak. Ya, tapi tangan yang di atas yang lebih utama. Yang lebih baik itu kan di atas ya. Nah, itu begitu. Jadi jangan kita hanya menunggu impak orang saja gitu. Ya, tetapi kata Allah, berimpaklah kamu, niscaya aku akan berimpak kepadamu. Jadi kalau menunggu pemberian dari Allah, harus keluarkan dulu. Itu rumusnya seperti itu, ada rumus ya. Jadi kalau kita mau berimpak, tentu Allah akan berimpak kepada kita. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu munfik ya, selalu berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang ya. Artinya kita berimpak, jangan sampai menunggu impak itu dalam keadaan kaya gitu, dalam keadaan berlebihan, dalam keadaan harta yang melimpah ruah baru kita mau berimpak. Tidak, tapi dari sekarang harus berimpak. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, kalau kamu berimpak, aku akan berimpak kepadamu. Nah, itu luar biasa kan? Kata Allah, aku akan berimpak kepadamu. Ini jadi luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang munfik ya, munfikun ya, apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana Allah janjikan pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Guru. Baik pemirsa Flip yang dirahmati Allah, tak terasa acara nutrisi hati kita hampir berakhir. Insya Allah akan kembali tayang setiap Selasa. Ada beberapa poin yang saya catat tadi dari apa yang disampaikan oleh Guru. Berderma dan infak dengan harta terbaik kita di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya ketika kita berderma dan berinfak di jalannya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Oke, Guru, jazakallahu khairan katsir sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih pula pada pemirsa yang terus menyaksikan acara-acara kita. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.